Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Patrick Kluivert ambil langkah berani, Rizky Ridho dicoret sebagai starter Timnas Indonesia setelah 2 laga buruk bersama Persija. Keputusan mengejutkan datang dari Patrick Kluivert yang mencoret Rizky Ridho dari posisi starter di Timnas Indonesia. Langkah ini diambil setelah performa buruk Ridho dalam 2 laga terakhir bersama Persija. Apa alasan dibalik keputusan Kluivert? Simak ulasan lengkapnya dalam video ini. Patrick Kluivert berpotensi mencoret Rizky Ridho sebagai starter saat Timnas Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain karena tampil buruk dalam 2 laga terakhir bersama Persija Jakarta. Rizky Ridho sedang menjadi sorotan usai tampil cukup buruk dalam 2 pertandingan terakhir Persija Jakarta di Liga 1 2024 hingga 2025. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir ketika Rizky Ridho bermain, gawang Persija Jakarta kebobolan 7 gol. Sebanyak 3 gol bersarang saat Macan Kemayoran bermain imbang dengan skor 3-3 melawan Persis Solo di Stadion Manahan pada 26 Januari 2025. Kemudian 2 gol lagi tercipta ke gawang Persija saat ditahan imbang PSBS Biak di Stadion Patriot Candrabhaga pada 2 Februari 2025. Menariknya, dalam 2 laga Rizky Ridho bermain buruk, Patrick Kluivert bersama jajaran tim pelatih Timnas Indonesia justru menyaksikannya secara langsung. Performa buruk Rizky Ridho pun ikut disoroti oleh pendukung Persija, The Jackmania di media sosial. Rizky Ridho semenjak dipantau pelatih Timnas malah drop. Takut posisinya di Timnas tergeser kah jadi gak tenang? Tulis salah satu akun X. Efek ditonton Patrick Ridho jadi underperform, entah jaga-jaga juga kali biar gak dapat kuning, biar main lawan Persib, tulis salah satu akun X. Turunnya performa Rizky Ridho tentu menjadi alarm bahaya bagi dirinya, karena pemain lain siap mengambil alih posisinya. Jika performa Rizky Ridho tidak kunjung membaik, posisinya bisa diambil oleh Mas Hilgers, Kevin Dix, bahkan Elkan Bagot. Mas Hilgers kini sudah pulih dari cedera setelah absen dalam 6 laga untuk klubnya FC Twente. Kevin Dix pun bisa bermain di posisi bek tengah meski kemungkinan dia bakal dipasang sebagai bek sayap kanan. Selain itu, sosok yang berpotensi besar merebut posisinya dari starter adalah Elkan Bagot. Bek berusia 22 tahun ini berpotensi kembali ke Timnas Indonesia usai Shin Tae-yong resmi dipecat dari pelatih skuad Garuda. Sebagai informasi, keduanya diduga kuat punya hubungan tidak baik setelah Elkan Bagot tak memenuhi panggilan STY jelang laga playoff Olimpiade Paris 2024 lalu. Namun setelah tak ada lagi Shin Tae-yong dan mulai mendapat kepercayaan tampil penuh di Blachpool pasca cedera, Elkan Bagot dipercaya bisa kembali dipanggil. Dengan demikian, Rizky Ridho bisa saja disimpan oleh Patrick Kluivert di bangku cadangan saat menghadapi Australia dan Bahrain. Shin Tae-yong akhirnya bongkar rahasia Eliano Reijnders, kenapa cuma main sekali di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong, pelatih yang dikenal dengan pendekatan tegasnya, akhirnya mengungkap alasan mengejutkan di balik keputusan Eliano Reijnders yang hanya bermain sekali di Timnas Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan tersebut? Simak penuturan sang mantan pelatih yang mengungkap semua kebenarannya. Mantan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, berbicara soal keputusannya untuk hampir selalu mencadangkan Eliano Reijnders dalam pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang pelatih asal Korea Selatan sudah meninggalkan jabatannya di Timnas Indonesia sejak PSSI memecatnya pada 6 Januari 2025 lalu. Padahal Shin Tae-yong sudah berjasa dalam membangun sepak bola Indonesia dengan mengantarkan mereka bersaing hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kini memiliki peluang untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, namun STY tidak lagi mendampingi tim tersebut.
Dalam keterangannya pada pengumuman pemecatan Shin Tae-yong, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengindikasikan adanya dinamika di ruang ganti. Keputusan untuk mengubah situasi di kursi kepelatihan disebut Erick Thohir telah ditentukan sejak setelah kekalahan 1-2 dari Cina. Dalam laga kontra Cina, banyak keputusan Shin Tae-yong dipertanyakan publik, termasuk diantaranya mencoret Eliano Reijnders dari skuad. Sang pemain PEC Zwolle sebelumnya hanya diberi kesempatan bermain sebagai pengganti dalam pertandingan melawan Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Eliano Reijnders tidak pernah bermain lagi sejak debutnya melawan Bahrain karena kembali tidak disertakan di laga melawan Jepang dan hanya menjadi penghangat bangku cadangan pada saat mengalahkan Arab Saudi. Dalam laga kontra Cina, Shin Tae-yong lebih memilih untuk mengandalkan Asnawi Mangkualam sebagai starter selagi Sandy Walsh hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Pada 17 Oktober 2024 lalu, akun resmi Timnas Indonesia melakukan tanya jawab dengan para fans mengenai apa yang melatar belakangi keputusan STY dalam memilih line up seperti itu. Saya sih lebih pengen tahu apa alasan coach selalu merombak starting line up dan apa dasar dari keputusan coach memulai laga dengan pemain-pemain tertentu, kata seorang supporter kepada akun Timnas Indonesia. Pendekatan permainan atau taktikal seperti apa yang sebenarnya coach harapkan di pertandingan melawan Cina? Tanyanya. Shin Tae-yong menjawab melalui akun resmi Timnas Indonesia dan mengindikasikan bahwa ketiadaan Eliano berarti dia tidak sesuai dengan lawan dan kondisi pemain. Pertama, saya selalu melihat lawan seperti apa dan kondisi pemain kita. Dua hal ini yang paling menentukan starting line up, katanya. Dia mengindikasikan bahwa siapapun yang diturunkan ke lapangan maka merupakan keputusan yang terbaik untuk tim. Jadi, pemain yang turun di lapangan adalah yang terbaik berdasarkan pertimbangan tersebut, lanjutnya. Kini Eliano Reijnders berusaha untuk meyakinkan pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang akan melakoni debutnya pada Maret nanti. Kluivert dan para asisten pelatihnya yaitu Alex Pastoor, Denny Lanzaat, dan Gerald Vandenburg akan menjalani debutnya bersama skuad Garuda di Sydney pada 20 Maret 2025. Marcelino Ferdinand hadir, lalu apa alasan Elkan Bagot absen di pengambilan sumpah WNI oleh Romani? Momen penting pengambilan sumpah WNI oleh Romani semalam dihadiri banyak pihak, termasuk Marcelino Ferdinand. Namun, ada satu nama yang tak tampak, yaitu Elkan Bagot. Apa penyebab ketidakhadirannya dalam acara bersejarah tersebut? Video ini mengungkapkan alasan dibalik absennya Elkan. Dalam momen bersejarah pengambilan sumpah warga negara Indonesia WNI oleh Romani yang berlangsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI di London. Ada beberapa alasan mengapa beberapa pemain timnas Indonesia lainnya, seperti Elkan Bagot, tidak hadir. Elkan Bagot yang berkarir di Inggris bersama Blackpool FC harus memenuhi kewajibannya untuk timnya. Pada saat yang bersamaan dengan prosesi sumpah oleh, Elkan tengah bertanding dalam laga kontra Burton Albion di Liga 3 Inggris 2024 hingga 2025. Dalam pertandingan tersebut, Elkan tampil penuh selama 90 menit dan laga berakhir imbang 1-1, menjadikannya penampilan keempat berturut-turut dengan durasi penuh bersama Blackpool FC. Begitu pula dengan pemain-pemain lainnya seperti Nathan Chu Aon dari Swansea City dan Justin Hubner dari Wolverhampton Wanderers U21. Jarak yang jauh serta agenda bersama klub mereka menjadi alasan ketidakhadiran mereka di prosesi tersebut. Namun tidak ada kewajiban bagi mereka untuk hadir karena proses pengambilan sumpah WNI adalah acara yang bersifat pribadi dan bukan kewajiban untuk seluruh pemain timnas. Marcelino Ferdinand yang datang untuk mendampingi rekannya, Ole Romani, juga memiliki alasan tersendiri.
Marcelino, yang bermain bersama Ole di Oxford United, dapat hadir karena timnya tidak memiliki jadwal pertandingan pada akhir pekan ini setelah tersingkir dari babak ketiga Piala FA 2024 hingga 2025. Hal ini memudahkan Marcelino untuk mendukung Ole dalam prosesi penting tersebut. Selain Ole, dua pemain lainnya, Dion Marks dan Tim Geppens, juga menjalani pengambilan sumpah WNI pada malam yang sama. Kedua pemain ini semula diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2025 di Cina. Namun, karena batas waktu pendaftaran sudah lewat, mereka tidak bisa bergabung dengan timnas U20 di ajang tersebut. Walaupun begitu, mereka masih memiliki peluang untuk bermain di Piala Dunia U20 2025 jika timnas U20 Indonesia berhasil mencapai semifinal Piala Asia U20. Untuk itu, harapan besar disematkan kepada timnas Indonesia U20 yang akan bertanding di Piala Asia U20 2025. Pencinta sepak bola Indonesia tentu akan mendukung penuh agar timnas U20 bisa melaju jauh dan mencapai target tersebut. Dukungan kepada pemain-pemain seperti Donitri Pamungkas, Tony Firmansyah, Kadek Arel, dan Muhammad Ragil sangat penting untuk meraih keberhasilan di ajang tersebut. Prosesi pengambilan sumpah ini adalah langkah besar menuju pembentukan timnas Indonesia yang lebih kuat dan semoga dapat memberi dampak positif untuk perjalanan skuad Garuda di berbagai ajang internasional.